Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada teknik proses produksi. Nah, di sini ada proses ekstraktif, analitis, fabrikasi, sintesis, sorry, mohon maaf, sintesis dan assembling. Ini ya, teknik proses produksi. Ada sekitar 5 proses yang bisa kita pahami pada materi kali ini. Yang pertama proses ekstraktif, di mana kegiatan produksi itu didasarkan pada bahan baku yang diambil dari alam yang tersedia. Jadi mengekstrak ya. Jadi sumber daya alam ini menyediakan apa, kemudian kita ekstrak berupa sebuah produk, kemudian produknya nanti kita pasarkan ke konsumen. Kemudian ada proses analitis di sini, kegiatan pemisahan bahan mentah menjadi beberapa bagian yang sejenis sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Yang ketiga ada proses fabrikasi, di mana adanya kegiatan eh, proses produksi yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi siap pakai, seperti yang kita gunakan setiap hari ya, pakaian, sepatu, atau produk lainnya yang tinggal kita kita beli langsung bisa kita konsumsi atau kita gunakan. Berbeda dengan proses sintetis Bapak Ibu, jadi di sini kita dasarkan pada proses penggabungan beberapa bahan ke dalam suatu produk. Dalam hal ini kita contohkan seperti obat-obatan, di mana mungkin ada ekstraktif ya, di dalamnya ada bahan baku dari alam, kemudian kita campur dengan penyempurna dari bahan kimia yang ada sebagai bahan obat, jadikan satu. Oke, kemudian ada proses assembling, Bapak Ibu. Di sini proses merangkai produk menjadi satu bagian yang utuh dari beberapa item yang terpisah sebelumnya. Jadi kita menggunakan sistem manufakturnya, barang setengah jadi itu digabungkan menjadi produk baru pada proses assembling. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ada kegiatan produksi. Di sini kegiatan produksi kita maknai bersama sebagai usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomis yang lebih tinggi. Adapun yang perlu diperhatikan di sini ada sekitar 2 poin utama ya, terkait dengan kegiatan produksi, di mana ada perencanaan dan penentuan lokasi sebagai faktor utama kita dalam melihat efektivitas dan efisiensi produk yang ingin kita pasarkan. Di mana nanti dalam perencanaan produksi kita perlu melihat pada pasar di mana produk yang kita pakai atau kita ciptakan, kita buat tadi, seberapa tinggi urgensi kegunaannya bagi masyarakat. Kemudian minat masyarakat terhadap produk yang kita buat itu seberapa besar. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bersaing dengan produk yang sudah ada dalam pasar. Jadi ketiga indikator utama ini tadi mampu menciptakan sebuah analisa perencanaan produksi pada produk yang ingin kita buat. Berbeda dengan poin yang kedua, di mana penentuan lokasi, di sini kita melihat pada analisa lingkungan di sekitar usaha yang ingin kita jalankan, di mana lingkungan tersebut berkaitan dengan karakteristik budaya dan masyarakat yang ada di sekitar, kemudian seberapa strategis letak pasarnya, kita memilih menjalankan usaha di sekitar bahan baku atau lebih mendekati ke konsumen. Kemudian letak sumber tenaga kerja. Nah, ini yang menjadi pertimbangan utama terkait dengan kita penentuan lokasi produksinya, di mana dengan adanya eksternalitas yang kita ciptakan, yang seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, Bapak Ibu, maka adanya bisnis yang kita jalankan di sebuah wilayah, harapannya nanti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitarnya, yang ditunjukkan dengan
adanya perekrutan tenaga kerja yang tidak jauh dari bisnis tersebut dijalankan. Maka dari itu letak sumber tenaga kerja juga mempengaruhi penentuan lokasi produksi, di mana tenaga kerja seberapa kompeten di wilayah yang kita sasar tadi. Kemudian kedekatan dengan bahan baku dan supplier, dan juga tersedianya fasilitas transportasi yang ada sebagai bahan penunjang untuk melakukan kegiatan distribusi. Oke, di sini kita memasuki pengendalian produksi, Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan quality control sebuah produk yang kita hasilkan, di mana ada order control dan flow control. Dalam hal ini, pengelolaan, mengatur, dan mengkoordinir dan pengarahan ya, serta pengarahan proses produksi ini didasarkan pada dua jenis utama, di mana kita mampu untuk melakukan controlling atau pengendalian dalam hal produksi itu tadi. Untuk yang jenis yang pertama, order control, Bapak Ibu, di mana kita bisa mengendalikan produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen. Jadi kita bisa mengontrol berdasarkan pada permintaan yang ada di pasar yang ingin kita sasar. Seberapa besar barang yang ingin kita produksi, jumlahnya. Jangan sampai kita memproduksi barang berlebihan, kemudian kita menjualkan di pasar, ternyata peminatnya itu tidak sebesar jumlah yang setelah kita produksi tadi. Maka dari itu sisanya nanti akan diarahkan kemana produk yang kita buat. Nah, itu yang membuat adanya mismanagement dalam hal produksi, di mana tidak ada kesesuaian antara permintaan yang ada di pasar dengan jumlah produksi yang berhasil kita hasilkan di dalam sebuah link pengendalian produksi yang ada. Kemudian ada flow control, Bapak Ibu, di mana di sini ada pengendalian produksi yang dilakukan perusahaan secara terus-menerus. Dengan kata lain, perusahaan memproduksi produk standar dalam jumlah yang besar. Maka dari itu ada bisnis atau usaha yang mereka menetapkan sebuah produk yang bisa dipakai oleh segala kalangan. Maka itu produk tersebut akan diproduksi secara universal, bebas, digunakan untuk siapa saja, tidak bergantung pada segmen tertentu, pada pasar yang. Oke, kemudian di sini ada tahap pengendalian gitu, Bu. Dan forecasting. Jadi kita bisa melakukan peramalan seberapa besar produksi di masa yang akan datang, peminatnya bagaimana, kemudian jenis metode yang seperti apa pengembangannya. Maka dari itu kita bisa melakukan forecasting dan bisa mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Misalkan pada 10-15 tahun ke depan, misalkan akan ada teknologi terbaru yang bisa kita pakai pada proses produksi. Sehingga kita bisa melakukan forecasting, prediksi jika 10-15 tahun lagi ada teknologi baru. Sehingga mulai sekarang kita mengarahkan investasi produk yang kita pakai tadi pada teknologi-teknologi yang terbaru. Sehingga nanti ketika ada perubahan atau mungkin ada perubahan kebijakan dari pemerintah atau mungkin dari lembaga-lembaga atau institusi terkait mengalami culture menyesuaikan terhadap perubahan yang ada. Sama seperti saat COVID kemarin, Bapak Ibu, kita tidak terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh, bahkan mic-nya menggunakan sistem Zoom lain dan lain sebagainya. Karena tidak terbiasa sebelumnya, kita tidak melakukan produk forecasting. Itu saat adanya kejadian tak terduga seperti COVID dan lain sebagainya, dan ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan kita berkumpul dalam satu ruangan yang sama dalam waktu yang lama,
maka adanya sistem yang kurang ideal untuk melaksanakan produksi karena tidak adanya di awal produksi seperti itu. Dan ada routing ya, menentukan urutan proses, jadi skala prioritas di mana yang menjadi pemenuhan utama dalam proses produksi itu perlu ditata sedemikian rupa sehingga setiap tahapan itu bisa berkaitan dengan yang lainnya. Cobakan Scheduling mic-nya. berkaitan dengan bagaimana kita memproduksi proses produksi yang kita gunakan mulai dari bahan baku dengan bahan jadi yang digunakan sesuai jadwal produksi, bukan di patching ya, proses untuk pemberian perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan routing dan schedule yang dibuat. Yang kelima ada, Mau nanya Pak dosen. oke, monggo silakan Bapak. Ya, ini yang dijelaskan Pak dosen tentang metode-metode yang disampaikan tadi kaitannya dengan SDM, manusia, metode ya. Terus apalagi tadi? Halo? Halo, oke, Bapak Ya, terputus. ya terputus. Tadi kaitannya dengan cara bagaimana bisa meningkatkan omset penjualan. Dari sektor mana yang harus diperbaiki? Dari sisi metodenya atau dari sisi SDM-nya, Pak dosen? Misalnya perusahaan itu ternyata stagnan penjualannya. Ini yang diperbaiki lebih utama lagi apanya? Di sisi mananya, Pak? Strateginya apa mainnya? Yang jadi prioritas utama pasti berkaitan dengan sumber daya manusia yang terlebih dahulu, Bapak. Sehingga kita bisa memastikan terlebih dahulu sumber daya manusia ini mampu dan mumpuni untuk adanya perubahan-perubahan terkait dengan 4 faktor produksi yang lain, seperti material, mesin, metode, dan modal yang ada. Karena harapannya dengan SDM yang mumpuni, kompeten, dan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan pekerjaannya, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada di faktor produksi yang lain, mereka dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan memiliki strategi secara kreatifnya untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Sehingga masalah-masalah yang muncul seperti tadi, masalah stagnan dan lain-lain akan bisa teratasi meskipun bisnis atau perusahaannya terbatas pada material, mesin, metode, atau modal mungkin. Karena SDM-nya kreatif mungkin, kalau bisnisnya itu materialnya terbatas, mesinnya terbatas, modalnya terbatas, metode terbatas, mungkin bisa bekerja sama dengan pihak ketiga karena SDM-nya kreatif. Atau mungkin ada alternatif-alternatif yang lain sehingga manusia ini atau sumber daya manusia tadi memiliki faktor apa ya yang strategis dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lainnya. Mungkin itu Bapak Romi. Nah, ini untuk tahap mainnya ini kan sudah kita adakan pelatihan misalnya untuk Oke. peningkatan skill, terus kemudian di upgrade secara kemampuannya juga. Tapi ternyata masih tetap omset penjualannya belum bisa meningkat. Ini mesti bagaimana yang dilakukan oleh perusahaannya itu pada saat Sudah ada training, sudah ada pengembangan. ada training, Hmm, sudah ada pengembangan keilmuan, terus kemudian pendampingan terhadap sebuah job atau tugas itu sudah dilakukan, tapi tetap saja belum bisa meningkatkan omset penjualan di perusahaan itu. Ini yang mesti diperbaiki apanya, Pak dosen? Jika memang apa sudah dilakukan berbagai usaha untuk peningkatan sumber daya manusianya, Bapak, dan
tetapi pada penerapannya ternyata ada hal yang masih belum berubah nih. Ya mungkin pendekatan yang dilakukan pelaku usahanya ini untuk menjualkan sebuah produknya itu perlu adanya pendekatan penggunaan strategi yang berbeda mungkin. Tetapi kembali ke manusianya, Pak. Saya tetap berorientasi pada sumber daya manusianya. Ketika adanya pelatihan, adanya pengembangan, kemudian perubahan apa yang muncul atau mungkin ada pergeseran-pergeseran strategi, ide, gagasan yang bisa dihasilkan setelah adanya pelatihan mungkin bisa diterapkan. Sehingga karena manusianya di-upgrade dari pelatihan, dari pengembangan, development ya, atau mungkin dari eh, kegiatan-kegiatan yang lainnya tadi, pembaruan job desk dan sebagainya, nanti akan mempengaruhi pada pendekatan metode yang dipakai. Kemudian pemanfaatan material atau mungkin mesin yang oh dirasa perlu adanya eh, pembaruan pada faktor yang lainnya. Tetapi itu pasti diawali dari sumber daya manusianya. Saya kira sumber daya manusia tetap jadi ini, Pak. Inti Jadi dari utama ya Pak inti dosen ya, utama inti gitu. inti dari semuanya ya. Oke, oke. Oke. Ah, terima kasih Pak dosen. Oke, Ya, ya. terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Romi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan lagi.